Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan pertama untuk Bu Angela ya. Oke, untuk Bu Angela, berdasarkan pemilihan hostel world tersebut, dikatakan bahwa wisatawan ini merasa nyaman ketika berkunjung ke Nusa Penida. Nah, kenyamanan seperti apa sih yang dapat dirasakan oleh wisatawan? Yang bisa dirasakan itu adalah di sini banyak spot, Mbak. Jadi kalau misalkan kita melihat kombinasi antara Jawa dan Bali ya menurut saya, karena di sini kita masih bisa mendapatkan hill, masih bisa mendapatkan pantai, kita juga masih ada nature nature forestnya juga. Jadi kayak di Tembeling kalau nggak salah itu kan ada pool water natural pool di sana. Terus di sana itu kayak ada hutan tropical hutan gitu seperti itu gitu. Destinasi wisata apa aja sih yang sering dikunjungi atau yang menjadi favorit para wisatawan di Nusa Penida dan apa aja sih biasanya ya yang para wisatawan cari? Mungkin dari segi estetiknya, estetik wisatanya, atau dari segi sejarahnya, atau segi budayanya. Mungkin boleh dibantu diceritakan kepada kita semua. Mungkin boleh dari Kak Wayan, silakan. Baik, terima kasih. Wisata yang paling diminati oleh wisatawan di Nusa Penida yaitu biasanya selama ini kurang lebih mulai tahun 2017 itu yaitu Clinking Beach dan Diamond Beach. Itu untuk objek wisata land tour-nya. Untuk Clinking Beach ini merupakan memang sangat unik sekali karena dia mirip seperti T-Rex atau dinosaurus yang lebih dikenalnya seperti itu. Dan untuk menuju ke pantainya ini memang butuh tantangan yang luar biasa, butuh tenaga yang stamina yang sangat kuat juga. Dengan demikian, sampai di Pantai Klingking Beach ini memang teman-teman akan merasakan gimana keindahan Pulau Surga Biru Nusa Penida yang sebenarnya. Nah, beralih dari Klingking Beach, juga ada yang namanya Broken Beach yang merupakan sangat unik sekali. Karena ada batu yang, karena ada sebuah bukit, tapi bukitnya itu bolong dan dari bolong itu kelihatannya air laut lepas seperti itu. Dan kalau teman-teman sebelum tahun 2017 ini, kalau teman-teman ke Broken Beach, di sana masih ada bekas-bekas bangunan kuno yang tenggelam di sana di Broken Beach. Kayak tiang-tiang kuno itu yang masih ada. Tapi untuk saat sekarang ini mungkin sudah diangkat dari penduduk lokal di sana. Dan selain itu ada juga namanya Diamond Beach, yaitu lokasinya di sebelah timur Pulau Nusa Penida. Diamond Beach ini merupakan juga sangat unik sekali karena turun dari atas ke bawah itu butuh tantangan juga sama seperti Clinking Beach, tapi untuk Diamond Beach ini lebih ringan, jalannya lebih ringan, tidak terlalu susah seperti Clinking Beach. Dan pantainya juga sangat indah ditemani dengan pasir putihnya yang luar biasa di Diamond Beach. Selain itu juga ada rumah pohon yang sering-sering dikejar oleh wisatawan untuk mengabadikan momen sunrise-nya. Untuk mencari sunset, yang saya rekomendasikan di Nusa Penida itu lokasinya di Crystal Bay Beach dan Clinking Beach. Itu sunsetnya sangat bagus. Terkait dengan Pantai Kelingking yang berbentuk seperti Tyrannosaurus Rex ya, apakah destinasi tersebut menjadi ikon utama di Nusa Penida? Jika iya, apakah selain bentuknya yang seperti itu, apakah ada hal lain yang menjadikannya banyak disukai oleh para wisatawan? Jika tidak, ikon utama apa yang banyak disukai oleh yang ditawarkan oleh Nusa Penida kepada wisatawan? Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjawab langsung pertanyaannya. Clinking Beach. Memang Clinking Beach merupakan ikon dari Pulau Nusa Penida. Di mana Clinking Beach ini masuk ke 20 besar objek terbaik di dunia versi moni.co.uk. Ini memang sangat unik sekali. Kenapa dia menjadi ikon di objek wisata di Nusa Penida? Dari sekian banyak objek wisata di Nusa Penida, hanya Clinking Beach saja yang menjadi ikon nomor satu di Nusa Penida. Karena bentuknya yang sangat unik, Kak. Bentuknya sangat unik. Di samping itu pasir putihnya memang sangat-sangat natural. Masih di sana itu istilahnya masih jarang disentuh oleh baratnya yang masih modern seperti bangunan-bangunan yang modern masih jarang di sana, masih tradisional sekali di sana di Clinking Beach. Terus yang sangat uniknya itu
kalau ngambil di samping tidak hanya dari bawah aja keindahan Kelingking Beach, dari atas pun sangat indah Kelingking Beach-nya. Mungkin dari segi keunikannya yang menjadikan dia ikon di Nusa Penida Kelingking Beach, Kak. Oke, dari Kak Prayoga Adi. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya kepada Pak Wayan Supiana, apakah motor atau sepeda bisa memasuki Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan dari Pulau Nusa Penida? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, bisa banget. Untuk transportasi dari kalau kakak mau membawa sepeda motor dari Nusa Penida ke Nusa Lembongan atau Ceningan itu bisa. Tapi biayanya cukup mahal karena harus menyewa speedboat untuk naikin sepeda motornya ke speedboatnya. Itu butuh biaya yang lumayan besar. Rekomendasi saya yaitu kakak bisa sewa kendaraan di Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan. Di sana tarifnya kurang lebih Rp70.000 untuk kendaraan sepeda motornya. Jadi teman-teman kalau mau liburan ke Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan, cukup sewanya di Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan satu. Karena dari Pulau Nusa Lembongan ke Nusa Ceningan itu dihubungi oleh jembatan atau Yellow Bridge namanya, jembatan kuning. Jadi teman-teman bisa explore Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan itu cukup pakai satu kendaraan saja. Menurut Kak Wayan, bagaimana sih penanganan wisata yang ada di Nusa Penida saat ini? Adakah kiranya yang dapat diperbaiki guna lebih banyak ya menjaring wisatawan lokal hingga mancanegara? Baik Kak, saya langsung jawab aja ya. Untuk masalah infrastruktur, memang di Nusa Penida ini infrastrukturnya sangat didukung oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kelungkung atau Provinsi Bali, di mana di Nusa Penida juga saat ini sudah dibuatkan pelabuhan baru yang namanya Segitiga Emas, di mana pelabuhan Segitiga Emas ini akan menampung banyak pesboat atau kapal yang mau berlayar atau berwisatawan ke Pulau Nusa Penida. Nah, itu Pelabuhan Segitiga Emas ini merupakan proyek besar dari Provinsi Bali untuk Pulau Nusa Penida. Di mana rutenya yaitu ada 3 dia. Yang pertama yaitu dari Sanur Beach menuju ke Pulau Nusa Penida yang tepatnya di Sampalan dan pelabuhan di Nusa Ceningan. Jadi ketiga pulau ini nanti langsung diakses menggunakan Pelabuhan Segitiga Emas ini. Dan untuk infrastruktur jalan di Nusa Penida sudah sangat siap sekali karena sebagian besar jalan-jalan yang rusak di Pulau Nusa Penida ini sudah diperbaiki dan sangat layak digunakan baik wisatawan yang mau wisatawan menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan mobil. Jadi sangat aman sekali, tapi perlu hati-hati juga karena jalan di Nusa Penida yang saya kira tidak terlalu besar lah seperti di ibu kota. Itu yang medium-medium saja jalan di Nusa Penidanya. Ada pertanyaan nih untuk paket honeymoon-nya ini include apa saja ya? Untuk paket honeymoon-nya kita sudah include untuk kita ada macam-macam sih, ada include termasuk tur dengan motor atau termasuk tur dengan mobil, juga termasuk dengan dinner. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan Kelingking Beach ya. Ini sepertinya namanya unik nih. Apakah ada sejarahnya? Mungkin boleh dijawab dari Kak Wayan, silakan. Ya, tentu di Kelingking Beach. Kelingking Beach. Ya, memang dari Pulau Nusa Penida itu baru-baru dikenal pada tahun sekitar 2017-an yang Kelingking Beach ini dikenal. Sejarahnya itu untuk Kelingking Beach sebetulnya tidak terlalu spesifik sejarahnya, memang ada sejak dulu-dulunya sudah ada pulaunya yang berbentuk seperti T-Rex atau dinosaurus ini. Untuk sejarah yang spesifik itu belum ada, tapi langsung ditemukan seperti itu bentuk pulaunya. Iya. Ini dari Kak Iin Lailatul. Izin bertanya Kak, wisatawan Nusa Penida ini kebanyakan dari Indonesia atau turis ya? Kalau misalnya turis yang lebih banyak itu kebanyakan dari negara mana saja? Dan apakah ada aturan-aturan tertentu ya khusus wisatawan turis? Mungkin seperti kita tahu ya, mungkin Nusa Penida ini nggak jauh dari Bali, mungkin ada peraturan-peraturan budayanya atau bagaimana? Boleh dijelaskan dari Kak Wayan? Baik, pertanyaannya wisatawan siapa saja yang Pulau Nusa Penida, lokal atau favorit atau mancanegara. Ya, untuk di Nusa Penida sebagian besar
itu bukan sebagian besar, sebagiannya adalah asing dan lokal domestik juga. Artinya tidak terlalu spesifik lah. Biasanya untuk asing itu sebagian besar adalah dari Asia, Eropa, Amerika juga biasanya ada. Dan untuk domestik yaitu sebagian besar kebanyakan yaitu dari Jakarta, Bandung, pokoknya sebagian besar lah yang domestik itu cenderung ke Nusa Penida juga. Ini ada pertanyaan, Hostel World ini juga menyebutkan loh bahwa Nusa Penida ini terlihat santai bagi para backpackers. Nah, santai ini seperti apa sih maksudnya dan kenapa hal tersebut hanya ada di Nusa Penida? Dan mungkin aku boleh dong minta compare ya wisata yang ada di Nusa Penida sama Bali karena mungkin ini ya seperti aku bilang ya tadi, ini kita kan vibes-nya sama, ada wisata baharinya ya kurang lebih ya. Ini apa sih yang membedakan gitu? Untuk backpackernya itu santai. Kenapa demikian? Karena di Nusa Penida ini sangat aman sekali. Kenapa? Kalau teman-teman ke Pulau Nusa Penida, saya kasih contoh aja. Teman-teman ambil sewa motor seumpamanya di Nusa Penida, itu ketika mengembalikan itu kuncinya tetap dicantelin di tempat motornya juga tidak apa-apa, itu aman sekali. Terus teman-teman kalau di objek wisata itu tidak ada tempat parkir, seumpamanya tidak ada penunggu parkirnya, teman-teman parkir motor di sana juga aman sekali. Tidak seperti di tempat-tempat lain yang katanya kalau kita naruh motor sembarangan itu hilang. Tapi di Nusa Penida sangat aman sekali. Baik menaruh kendaraan seperti mobil atau motor itu sangat aman. Terus ke tempat-tempat objek wisatanya itu juga sangat aman sekali untuk penduduk lokalnya sangat membantu kalau mungkin ada wisatawan yang merasa kesulitan mau membantu untuk petunjuk jalan mungkin karena mungkin ada Google Map-nya yang terkendala sinyal pasti sangat dibantu di Nusa Penida.